Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas, yang sama-sama kita hormati Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas, yang saya hormati Saudara Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas, yang saya hormati Bapak para unsur Forkopimda Kabupaten Padang Lawas, yang saya hormati Saudara Asisten Kepala SKPD, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas, dan juga yang saya hormati dan yang kita muliakan Al-Ustadz kita Haji Ahmad Fauzan Nasution SQ MA, dan yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Majelis Ulama Kabupaten Padang Lawas beserta pengurus, dan begitu juga para Ketua Alim Majelis Ulama Indonesia Kecamatan serta pengurus, dan yang saya hormati para camat se-Kabupaten Padang Lawas, dan yang saya hormati maradu alim ulama, para pemuda, beserta kaum muslimin yang berhadir pada peringatan Nuzul Quran ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, karena atas izin dan rahmatnya maka pada Ramadan ke-17 ini kita masih dapat melaksanakan peringatan Nuzul Quran 1441 Hijriah tahun 2020 Masehi. Meskipun ada yang berbeda dari tahun sebelumnya, di mana saat ini kita baik yang berada di sini maupun di seluruh penjuru dunia sedang diselimuti pandemi virus corona. Alhamdulillah, mengingat Padang Lawas masih berada di zona hijau, kita tetap masih dapat melaksanakan peringatan Nuzul Quran. Salawat beserta salam mari kita sanjungkan kepada ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah menuntun umatnya dari alam kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu jalan orang-orang yang beriman dan bertakwa, dan mudah-mudahan kita sekalian mendapatkan rahmatnya serta keselamatan baik di dunia maupun akhirat kelak. Kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati, mari kita mengingat kembali pada saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Saat itu manusia sedang mengalami kemunduran akhlak dan kehancuran problem kemanusiaan, sosial, politik, dan ekonomi. Hal ini tentu tidak jauh berbeda dengan apa yang kita rasakan pada saat ini. Pandemi virus corona yang Allah turunkan telah membawa pengaruh yang besar baik pada tatanan ekonomi maupun sosial, budaya, dan politik. Pada setiap problem ini, marilah kita jadikan peringatan Nuzul Quran tahun ini sebagai momentum untuk menjadi Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pandemi virus corona ini berakhir dan kita dapat menjalani aktivitas seperti biasanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umat muslim meyakini bahwa salah satu malam bersejarah dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yaitu malam Nuzul Quran. Selain berada dalam suasana bulan Ramadan, Nuzulul Quran diyakini membawa banyak pelajaran berharga dan hikmah bagi siapapun yang merenunginya sebagai
petunjuk dan pedoman hidup manusia. Al-Quran telah menjelaskan secara rinci segala yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan hidup manusia dari masa ke masa. Al-Quran juga memuat berbagai tema yang mencakup seluruh tatanan kehidupan manusia untuk itu. Saya mengajak kepada hadirin sekalian bahwa Al-Quran wajib dijadikan sebagai pedoman seluruh umat manusia dan dapat digunakan sebagai kurikulum seluruh kehidupan yang mampu menjangkau masa silam dan masa depan. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu upaya pemerintah Kabupaten Padang Lawas dalam rangka membumikan Al-Quran adalah dengan memberikan intensif atau tali kasih kepada guru-guru mengaji dan guru-guru madrasah, baik melalui anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBD maupun anggaran pendapatan belanja daerah APBD untuk tahun 2020 ini. Kita akan melahirkan satu program, yaitu satu rumah tahfiz di setiap desa yang diharapkan mampu menciptakan hafiz dan hafizah Al-Quran yang akan menjadi cahaya dan benteng masyarakat Padang Lawas. Untuk itu saya minta perhatian dan kerjasama stakeholder yang terkait. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya berpesan kepada kita semua yang hadir di sini terkait virus corona yang sedang mewabah pertama, agar tidak panik dan tetap tenang dan hindari penyebaran berita yang belum terkonfirmasi. Kedua, agar perilaku hidup sehat dan bersih, serta menjaga stamina dan daya tahan tubuh. Ketiga, agar tidak mendorong dan menimbun bahan pangan. Yang keempat, bila ada gejala demam, batuk, sakit tenggorokan, sesak napas, pakai masker dan segera hubungi puskesmas terdekat untuk dilakukan pemeriksaan. Bagi masyarakat yang ingin sholat berjamaah dan sholat tarawih di masjid, mengingat Padang Lawas masih termasuk kategori zona hijau, kami juga menghimbau untuk selalu mengikuti arahan dari Majelis Ulama Padang Lawas dan harus melaksanakan protokol kesehatan secara baik dan benar. Misalnya mencuci tangan, memakai sabun dengan air yang mengalir sebelum wudhu. Masing-masing petugas masjid hendaknya melakukan pemeriksaan temperatur suhu tubuh jemaah dengan menggunakan termogen laser infrared. Setelah lolos, baru boleh masuk ke masjid. Hal ini tentu penting untuk kami sampaikan. Dan sekali lagi, marilah kita berdoa bersama-sama agar virus COVID-19 bisa segera berlalu dan kita akan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Selanjutnya bersama-sama kita akan mendengarkan ceramah agama dari Bapak penceramah yang telah hadir pada malam hari ini. Dan semoga kita dapat mengambil hikmah dari ceramah agama yang akan beliau sampaikan. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita berserah diri dan memohon ampun. Semoga apa yang kita laksanakan mendapat rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Selanjutnya kita serahkan kepada Al-Ustadz kita, Al-Ustadz Ahmad Fauzan Nasution. Kepada Al-Ustadz kita persilakan. Oh, mesin dulu. Oh, sih. Ya, episode kita. Pesan, Pak.
pelanggaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Padang Lawas, Haji Ali Sultan Harahap yang ada di sebelah kiri saya, Bapak Wakil Bupati Dr. Gigi Haji Ahmad Zarnawi Pasaribu, CHT. Kemudian yang kita hormati Bapak Sekretaris Daerah di sebelah Pak Wakil, Bapak-bapak asisten staf ahli, kemudian Kepala Dinas dan juga anggota DPRD, Bapak Haji Fahmi Anwar yang hadir dan seluruh alim ulama dari 17 kecamatan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, bapak-bapak camat, tokoh masyarakat dan seluruh jamaah yang alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah melalui media teknologi yang luar biasa membantu kita di tengah-tengah wabah seperti yang kita rasakan saat ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ulang na tegang tuamu daling markorak-korak bamuhan da badeba so sajowi da gambar nai. So na so mangulu. Dan markorak bamu geser-geser badan musuh binoto na mangulu si. Tegang daw na masuk televisi ini deh. Siaran lokal. Jadi Bapak Ibu, pengajian kita ini memang sedikit berbeda. Tapi alhamdulillah inilah salah satu hikmah virus ini. Bahwa teknologi ini ternyata sangat membantu kita di tengah-tengah pandemi corona ini. Dan boleh dikatakan sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Bupati tadi, pengajian kita atau pertemuan kita malam hari ini adalah, kalau kita bahasakan, jauh di mata tapi dekat di hati. Kalaupun kita terpisah dari 17 kecamatan dengan Bapak Bupati, pimpinan kita di Padang Lawas, tapi alhamdulillah hati kita sebenarnya satu. Kita dipautkan oleh Allah dan disatukan oleh Allah karena kita adalah orang-orang yang sama-sama beriman kepada Al-Quran. Dan malam hari ini kita dipertemukan oleh Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah. Pada malam hari ini kita akan melakukan kajian sekilas tentang nuzulul Quran. Alhamdulillah, nuzulul Quran adalah salah satu tradisi yang istimewa di Indonesia ini. Tidak kita ketemukan di negara-negara lain di luar Asia Tenggara. Karena nuzulul Quran ini adalah sebuah kenang-kenangan dari presiden pertama kita, Bapak Insinyur Soekarno. Beliaulah yang membuat perayaan nuzulul Quran sebagai simbol ucapan terima kasih dan syukur kepada Allah karena Indonesia juga dimerdekakan oleh Allah pada tanggal 9 Ramadan.
Sehingga Ramadan dengan Indonesia itu tidak bisa dipisahkan. Sama seperti Ramadan dengan Al-Quran tidak bisa kita pisahkan. Coba kita perhatikan Bapak Ibu. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan padanya diturunkan Al-Quran. Antara Ramadan dengan Al-Quran tidak bisa kita pisahkan. Sehingga dua-duanya, baik Ramadan, baik puasa ataupun baca Quran, kata Rasulullah akan sama-sama memberikan syafaat pada hari kemudian. Kelak di mahsyar ketika kita berkumpul di hadapan Allah, satu persatu amal kita dihitung oleh Allah, maka dua amal kita akan mencoba memberikan syafaat kepada kita. Yang pertama adalah puasa yang kita lakukan akan memberi syafaat. Puasa kita akan berbentuk sebuah wujud dan dia akan meminta kepada Allah, ya Allah berikan kesempatan kepadaku untuk mensyafaatkan orang yang berpuasa. Karenaku dia tidak makan, dia tidak minum, dia menahan syahwatnya gara-gara puasa. Dan atas pengorbanannya izinkan aku ya Allah memberi syafaat kepada orang yang berpuasa. Inilah permintaan puasa kita kepada Allah. Al-Quran yang kita baca juga bermohon kepada Allah. Ya Allah, gara-garaku dia begadang. Gara-garaku dia tiap malam kurang tidur. Dia baca Quran, baik beramai-ramai seperti kebudayaan kita tadarusan ataupun sendirian. Sekalipun dalam keadaan siang hari kita berpuasa, kita juga membaca Al-Quran lebih banyak dari hari yang biasa. Maka Al-Quran itu pun akan meminta kepada Allah, ya Allah, izinkan aku memberi syafaat kepada orang yang membacaku di bulan Ramadan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka malam hari ini sangatlah istimewa. Kalau kita menarik ke belakang, ke zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita rasakan hari ini Bapak Ibu mungkin tidak jauh berbeda dengan perasaan Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu. Kondisi Arab yang sedang hancur. Kondisi Arab, Jazirah Arab yang luar biasa terbelakang. Nabi Muhammad risau, gelisah. Kalau bahasa orang sekarang galau. Nabi Muhammad dalam keadaan luar biasa galaunya. Sehingga untuk menghibur dirinya, Nabi sering bertahannud, berkhulwat di Gua Hira. Kadang-kadang 3 hari beliau pulang menjumpai Khadijah. Khadijah ngasih bekal, balik lagi ke Gua Hira. Kadang-kadang 10 hari. Dan puncaknya Bapak Ibu, ketika Rasulullah didatangi malaikat Jibril. Beliau datang mengatakan, ya Muhammad, iqra. Kata Nabi, ma'ana biqari. Sampai 3 kali kemudian Jibril mendekat tubuh Nabi Muhammad. Sampai-sampai napas Nabi itu hampir terhenti karena begitu kuatnya genggaman dan cengkeraman Jibril. Akhirnya Jibril mengatakan, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dalam kajian kita malam hari ini saya mencoba menjelaskan kenapa Allah memulai wahyu itu dengan Iqra. Kalimat Al-Quran itu ada tak kurang dari 77.000 kata. Banyak kata-kata dalam Al-Quran. 77.000 lebih kata-kata dalam Al-Quran. Tapi Allah memulainya dengan satu kata yang singkat tapi padat, Iqra. Dan Bapak Ibu yang disuruh membaca itu adalah Nabi Muhammad. Nabi yang tidak bisa membaca dan menulis. Nabi yang tidak pernah membaca kitab suci. Karena di Makkah sudah tidak ada Nabi banyak. Sudah lama tidak ada Nabi sekitar 4.000 tahun. Jarak antara Nabi Ismail dengan Nabi Muhammad itu tak kurang dari 4.000 tahun. Sehingga Nabi Muhammad itu tidak pernah membaca kitab suci.
Beliau tidak pernah membaca Injil, tidak pernah membaca Zabur, tidak pernah melihat Taurat. Jaraknya begitu jauh dengan Nabi Ismail, tapi malaikat Jibril justru menyuruh Nabi Muhammad membaca Iqra. Disuruh membaca orang yang tidak bisa membaca. Kenapa Allah memulai dengan kata-kata Iqra? Ini yang coba kita pahami malam ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau Allah mengatakan Iqra, itu berbeda dengan kalau Allah mengatakan Utlu. Seperti dalam juz 21 awal surah Al-Ankabut, Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salat, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Itu berbeda. Berbeda kalau Allah mengatakan Iqra. Iqra itu Bapak Ibu, kita membaca tidak hanya yang tersurat tapi juga yang tersirat. Kita tidak hanya membaca yang ada tulisannya, tapi juga membaca yang tak tertulis. Udah saro-saro di orang tua tak, pepatah ni halak kita, nadung menjadi hikmah dihita. Mata guru roha sisean. Kalau kita bahasa Arabkan mata guru roha sisean, itu Iqra. Kenapa? Karena kita membaca tidak hanya yang tertulis, tapi kita juga membaca yang tidak tertulis. Dan Nabi Muhammad Allah suruh membaca tidak yang tertulis saja. Karena Nabi itu tidak bisa membaca dan menulis. Tapi Allah berkata kepada Nabi Muhammad, bacalah segala sesuatu yang terjadi di alam ini. Bapak Ibu, hari ini terjadi virus corona. Kenapa bisa terjadi? Mari kita baca bersama. Bagaimana kondisi kita hari ini, ekonomi kita, sosial kita baca bersama. Bagaimanakah keadaan masyarakat kita baca bersama. Sampai dalam urusan beribadah pun seperti yang disampaikan oleh Bapak Bupati. Kita boleh berjamaah sholat tarawih karena kita zona hijau. Tapi ikuti protokol kesehatan. Apalagi ini, mohon maaf, tadi saya berbincang dengan Pak Wakil juga dengan Pak Sekretaris Daerah. Di daerah kita ini sekarang banyak pendatang yang mudik. Tidak pakai kendaraan roda 4, tapi pakai roda 2. Markareta, benda sotolay marmotor ngondia-dia roalay markareta. Ini perlu perhatian kita bersama Bapak Ibu. Kita tidak melarang mereka datang, itu pemilik kita. Tapi ini sudah ada arahannya. Ini saatnya kita ini tidak berdekatan dulu. Tapi kalau tetap memaksa datang ke kampung halaman, kita ikutilah 14 hari, silakan isolasi mandiri. Karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Buat apa kehadiran kita di kampung halaman kalau justru membawa malapetaka? Lebih baik kita di tempat asal kita bisa video call, kita bisa telepon, kita bisa berdoa, doa di belakang orang tanpa ia ketahui itu makbul. Bapak Ibu, ada satu doa yang makbul kata Nabi kalau kita mendoakan orang tanpa ia ketahui. Ala zahril ghaib kata Nabi, doakan ia di belakang. Dalam keadaan kita teraniaya, dalam keadaan kita ini susah. Kata Nabi, ana inda munkasirati qulubihim, saya bersama orang-orang yang hatinya dalam keadaan hancur. Ketika kita ini rindu, ketika kita diserang oleh rasa kangen yang luar biasa, dan rasa rindu yang tidak bisa terobati karena tidak berjumpa dengan saudara-saudara kita, kita ubahlah rasa rindu itu dengan doa kita. Dan doa orang yang sedang sedih seperti ini adalah salah satu doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari Bapak Ibu kita Iqra, kita membaca. Tidak hanya membaca Al-Quran yang tertulis. Kalau yang tertulis sudah jelas. Mata guru roha sisean. Bahasa Arabnya Iqra. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa Allah menggunakan kata Iqra? Padahal Nabi tidak bisa membaca dan menulis. Karena tujuan ayat ini tidaklah hanya kepada Nabi Muhammad, tapi juga kepada kita. Maka perintahnya Iqra, kita alhamdulillah sudah bisa membaca. Maka bacalah yang ada teksnya, yang ada tulisannya, dan bacalah yang tidak ada tulisannya.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita bandingkan ya, surah yang pertama kali turun surah Al-Alaq, Iqra ini. Tapi Bapak Ibu, kalau kita buka Al-Quran, justru surah Al-Alaq ini Allah taruh sebagai surah yang ke-96. Surah Al-Alaq ini Allah taruh sebagai surah yang ke-96, bukan surah yang pertama. Kenapa Allah jadikan ini surah yang ke-96, padahal surah Al-Alaq ini lebih duluan muncul? Pertama Allah wahyukan kepada Nabi. Dan di ayat surah ke-97-nya, Allah menjadikan surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ini kelihatannya ada yang spesial malam hari ini, Bapak Kadis Muara 3 ya. Ini hadir sendirian ini saya lihat ini. Tidak apa-apa. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 turun pertama, tapi di dalam jejeran surah Al-Quran ia nomor 96. Silakan cek Al-Quran nanti di rumah. Dan nomor 97 adalah surah Al-Qadar. Apa rahasianya Bapak Ibu? Saya hubungkan ya. Tadi di awal Allah mengatakan Iqra, membaca. Setelah kita membaca seluruh yang kita lihat dan yang kita tahu dan yang bisa kita baca teksnya, di akhir ayat Al-Alaq itu Allah mengatakan wasjud waqtarib. Wasjud waqtarib. Di awal Allah mengatakan Iqra, di akhirnya Allah mengatakan wasjud waqtarib. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Setelah kita membaca, jangan lupa banyaklah sujud kepada Allah. Kemudian dekatkan diri kepada Allah. Inilah salah satu cara utama kita. Seperti ada wabah. Apa cara kita? Kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Kita tidak bisa marah-marah. Atau kita tidak bisa putus asa, tapi banyaklah sujud kepada Allah. Berdoalah kepada Allah. Doa itu adalah senjata kita. Senjata, jangan main-main dengan doa. Doa adalah sesuatu yang bisa merubah takdir. Doa ini tidak main-main Bapak Ibu. Banyak doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Seperti umpamanya Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Kita doakan kepada Allah jangan ada yang kena wabah ini karena belum ada obatnya. Setelah kita membaca maka banyaklah sujud kepada Allah. Waqtarib, dekatkan dirimu kepada Allah. Inilah rahasia Iqra. Masih bisa waktu. Lama. Biado kom ita paturus depe pengajian on. Tu kini margujo ijur di beson na mo dum isi. De bangana mangalus kuida depo ulu baru busongon na so wida. Kadang besi kehidupan atap nagambar de beni di singaro kalak na. Kadang-kadang daw na fituron parada masih foto-toan. Nimyangan depe halak pa ni gambar dum isi. Di sosopan na maton di kuruon nangali sosopan non. Biado jamaah sa Sudena itapatos depe. Alhamdulillah. Kecamatan Barumun Barat. Lanjut depe Pak. Siap. Siap. Lanjut nunggu sini. Tokin na edan. Siap Pak. Baik. Alhamdulillah. Oke. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian saya akan menjelaskan kenapa setelah surah Al-Alaq Allah sambung dengan surah Al-Qadar. Padahal surah Al-Qadar ini turunnya nomor 25, tapi urutan surahnya nomor 97. Surah Al-Alaq nomor turunnya nomor 1, tapi urutan surahnya 96. Surah Al-Qadar nomor 25 lebih duluan lagi suratul Ikhlas, suratul Falaq, surah An-Nas,
baru kemudian muncul surah Al-Qadar Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Tapi dalam jajaran surah, antara surah Al-Alaq dengan surah Al-Qadar itu berdempetan. 96-97. Rahasianya Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh para ulama-ulama tafsir, ketika Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nda boto sanga songon dia di musojid ni Bapak Ibu anggo di sibuhu anon, biasanya mulai malam 16 martukar mi gigi ni ibu mi gigi 2. Kalau 1-15 ayat langganan alhaqumut takatsur, begitu malam ke-16 inna anzalnahu. Murginjang bacaannya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kemudian kita akan qunut. Sejak malam ke-16 kita akan qunut di akhir salat witir. Karena itulah hukumnya menurut mazhab Syafi'i. Sunnah hukumnya di Ramadan, begitu malam ke-16 kita qunut setelah salat witir rakaat yang terakhir sebelum sujud. Ini adalah pendapat Imam Rafi'i, imam besar dalam mazhab Syafi'i. Nah, Bapak Ibu, kenapa Allah menjadikan Al-Qadar ini setelah Al-Alaq? Karena Allah ingin mengatakan, kalau kalian ingin mulia, kalau kalian ingin menjadi orang sukses dan orang besar, kalian mesti banyak-banyaklah Iqra. Banyak-banyaklah membaca yang tertulis dan tidak tertulis, yang tersurat dan tersirat. Banyaklah belajar, berkaca dari sejarah. Setelah Al-Quran muncul Bapak Ibu, antara Al-Quran dengan hari ini tak kurang dari 27 peradaban besar ada di dunia ini. Dan insya Allah kita adalah orang-orang yang mencoba mengikuti tuntunan Al-Quran ini, pandai membaca situasi, pandai membaca tanda-tanda zaman, perubahan-perubahan zaman, kemudian kita pintar mengambil keputusan untuk kemajuan kita bersama. Makanya Bapak Ibu, apapun yang menjadi keputusan pemerintah kita saat ini, saya mau nanya juga ini berkaitan dengan agama. Majelis Ulama dengan Bapak Bupati sudah menaikkan surat edaran untuk mempercepat penyaluran zakat fitrah. Berarti Bapak Ibu, kita tidak membayar zakat fitrah itu seperti lazimnya kebiasaan kita di malam takbiran. Jangan menunggu malam takbiran. Boleh rupanya Ustaz kita bayar zakat fitrah di luar malam takbiran? Boleh. Dari awal Ramadan kita sudah boleh membayar zakat fitrah. Dari awal Ramadan. Tidak menunggu malam takbiran, itu sudah jelas menjadi arahan Bapak Bupati dan Majelis Ulama. Harusnya kita di kecamatan sudah mengeksekusi ini. Kita sudah mengumpul zakat fitrah, kemudian kita cepat mendistribusikan kepada fakir miskin, terutama yang terdampak dengan corona ini. Karena masalah ini tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah sendiri. Mesti kerjasama. Ada pos-pos anggaran dalam agama kita yang bisa membantu beban pemerintah. Ada zakat, ada infak, ada sedekah. Jalankan itu, bantu sesama. Bapak Ibu, Bapak Camat, Bapak Ketua MUI, saya harapkan kita cepat merespon arahan atasan kita ini. Sampaikan ke desa-desa, segera kita membayar zakat fitrah. Hukumnya sah. Sejak awal Ramadan sudah boleh membayar zakat fitrah. Supaya malam takbiran kita tidak disibukkan lagi dengan pembayaran zakat fitrah. Satu tradisi kita yang kurang tepat di Padang Lawas ini. Biasanya malam takbiran kita repot dengan urusan beras. Urusan zakat. Harusnya malam takbiran kita sibuk dengan takbiran. Maka kalau disibuhuan Bapak Ibu, jangan menyalahkan kalau yang ikut takbiran itu anak-anak muda dengan sepeda motor yang knalpotnya sudah diblok. Knalpotnya sudah dimodifikasi jadi ribut. Kenapa? Ustaz-ustaznya nggak ada yang ikut takbiran, pada sibuk di masjid bagi-bagi zakat. Jangan salahkan. Sehingga kadang-kadang kalau takbiran pun tidak ada yang bisa takbiran, kaset diputar. Harusnya malam takbiran itu adalah malam takbiran. Jangan lagi diganggu dengan zakat fitrah.
Bapak Ibu, kalau kita membagi zakat fitrah malam takbiran, kapan lagi fakir miskin itu menggunakan zakat ini Bapak Ibu? Tengah dong di perjalanan na berbuka. Marbatte, sadari ido marbatte, andigan di menabusi daging, mula nagyot daging. Sadari ido nagyot gatalan, at cowot dibagi, ini tolong kita rubah. Al-Quran mengatakan, ikrah maka buatlah perubahan, baca tanda-tanda zaman. Ini mesti kita buat perubahan-perubahan. Tadi Pak Asisten satu bilang, ada kata yang sholat tarawih 36 rakaat. Saya pun belum tahu itu. Di mana di Padang Laos ini yang sholat tarawih 36 rakaat? Gak apa-apa 36 rakaat kalau 1 juz per malam. Tak apa-apa. Tapi khusus malam ini karena kita punya agenda. Tidak masalah. Tarawih itu bisa kita modif. Tidak harga mati sekian-sekian. Makanya Bapak Ibu, salah satu arahan Pak Bupati mempercepat pembayaran zakat fitrah. Ini banyak yang belum kita eksekusi. Tujuannya sangat mulia Bapak Ibu, sangat mulia. Supaya kita bisa segera membantu para fakir miskin kita. Kasih dia kalau perlu seminggu sebelum lebaran itu zakat sudah selesai dibagi. Sehingga yang mau beli sirup sudah bisa beli sirup. Yang mau beli daging bisa beli daging. Yang mau beli baju baru untuk sholat hari raya sudah bisa belanja. Kalau dibaginya malam takbiran, kapan lagi dibelanjain Bapak Ibu? Kemana lagi mau dibelanjakan? Maka inilah salah satu yang bisa kita lakukan untuk membuat perubahan di Padang Lawas ini. Kita ikutilah arahan pemimpin kita. Bapak Ibu, kalau ulama dan umaro sudah satu bahasa, antara Pak Bupati dengan MUI sudah satu kata, kita sebagai rakyat tak bisa lagi menolak. Tak bisa menolak. Itu sudah masuk dalam firman Allah, wa ulil amri minkum. Wa ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul dan juga para pemimpin. Siapa? Pak Bupati. Siapa ulamanya? Majelis Ulama Indonesia. Dua-duanya sudah satu kata, maka kita sebagai rakyat harus sami'na wa ata'na. Jangan ngeyel, ulang jogalan, ulang bandel. Mulai najono ning namalang takbiran dan membayar pitora ustaz niya, ulang be. Lain dulu, lain sekarang, malala ulo di bendarang. Kita rubah itu. Zakat fitrah boleh diberikan dari awal Ramadan. Memang waktu wajibnya malam takbiran, betul. Tapi kalau mau buat yang terbaik, sebenarnya paling afdolnya menjelang sholat hari raya. Pertanyaannya, siapa yang mau menerima zakat pas mau sholat hari raya? Jadi Bapak Ibu, kita manfaatkanlah peluang hukum ini, kita membayar zakat fitrah dari awal Ramadan. Atau inilah, malam 17, 3 hari ke depan sudah selesai kita membayar zakat fitrah, sehingga seminggu sebelum lebaran itu sudah bisa kita distribusikan. Karena sampai saat ini proses bantuan dari pemerintah itu masih berjalan. Masih berjalan. Mungkin yang paling dekat itu mungkin adalah dari bantuan Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Utara. Yang paling dekat. Yang lain masih dalam proses. Bapak Ibu, maka ini salah satu cara kita zakat ini. Bapak Ibu, di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, zakat ini bisa membantu kas negara. Zakat ini bisa kita berdayakan membantu umat. Maka melalui peringatan nuzul Quran ini Bapak Ibu, kalau mau kita mulia, inna anzalnahu fi lailatul qadar, ikuti arahan Al-Quran, baca, membaca tanda-tanda zaman, perubahan-perubahan zaman. Setelah itu banyak beribadah kepada Allah, banyak sujud, dekatkan diri kepada Allah. Dan yang kelima, mau melakukan perubahan. Perubahan menuju kebaikan kita bersama, perubahan dalam cara beramal kita, perubahan dalam cara bermasyarakat kita, kita rekatkan ukhuwah kita. Saya masih ingat betul waktu Bapak Bupati pikon dengan seluruh kepala desa. Beliau mengatakan, jangan bawa-bawa persoalan politik, ini persoalan kemanusiaan.
Jangan lagi lihat ini sianu, ini orang saya, ini pendukung saya, ini kubu saya. Tidak ada lagi. Betul yang disampaikan Bapak Bupati, kalau urusan perut, urusan nyawa itu tidak pandang siapa dia. Sedangkan nyawa binatang saja berharga, apalagi nyawa manusia. Bapak Ibu, Al-Quran hadir sudah memuliakan kita. Kenapa kita menjadi hina? Karena kita jauh dengan Al-Quran. Al-Quran datang sudah merekatkan ukhuwah di antara kita. Seluruh pertikaian-pertikaian itu sudah selesai dengan Al-Quran. Kalau hari ini kita masih bertikai karena kita jauh dari Al-Quran. Sehingga Rasulullah mengatakan, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Allah mengangkat derajat beberapa kaum dengan Al-Quran ini, tapi Allah juga merendahkan derajat beberapa kaum juga dengan Al-Quran ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua adalah orang yang Allah muliakan dengan Al-Quran, orang yang Allah pelihara dengan Al-Quran. Kemudian Allah jadikan kita orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Saya dengarkan tadi arahan Bapak Bupati, Bapak-Bapak Camat, Bapak-Bapak MUI sudah menyimak. Pak Bupati punya rencana mewujudkan satu rumah tahfidz, satu per desa. Kalau kita ada 303 desa, maka ada 303 rumah tahfidz, tempat anak-anak kita membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Ini kalau berjalan Bapak Ibu sangatlah dahsyat. Kalaupun belum bisa mencetak hafiz 30 juz dalam 1 tahun, minimal 5 juz atau 3 juz itu sudah Masya Allah. Jangankan 3 juz Bapak Ibu, 1 ayat saja dibaca anak-anak kita itu Al-Quran. 1 ayat, gak usah 1 surah. 1 ayat dibaca anak-anak kita itu Al-Quran di desa-desa kita Bapak Ibu. 303 desa, maka bisa kita bayangkan. Antara maghrib dan isya atau sore-sore hari berarti langit padang lawas ini gemuruh dengan bacaan Al-Quran. Kenapa? Karena 303 desa ada anak-anak yang belajar di rumah tahfidz. Dan kalau ini berjalan, Bapak Ibu, saya yakin inilah yang akan mempercepat turunnya pertolongan Allah kepada kita. Inilah yang akan membuat padang lawas ini semakin cepat majunya. Karena kita diliputi oleh rahmat Allah. Rasulullah menggambarkan kalau ada orang baca Quran, itu ibarat sebuah permen yang dikerubuti oleh semut. Coba kita lihat kalau ada permen yang tercecer atau gula yang rasanya manis, akan kita lihat semut akan datang berbondong-bondong menggerumukinya. Begitulah kalau ada anak-anak yang baca Quran, jutaan malaikat akan turun. Di waktu Lailatul Qadar, Nabi Muhammad sampai tidak mau memisahkan dahinya dari tanah. Tidak mau. Ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau begitu lama sujud? Kenapa engkau sujud sampai basah dahimu?" Kata Rasulullah, "Karena malam ini jutaan malaikat turun dari langit dan saya tidak ingin melewatkan turunnya mereka ke dunia ini kalau saya tidak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala." Kenapa salah satu tanda Lailatul Qadar itu Bapak Ibu? Matahari tidak bersinar dengan terik. Kenapa kalau Lailatul Qadar matahari itu tidak bersinar dengan terik? Karena dijelaskan turunnya malaikat dan naiknya malaikat ke langit membuat cahaya matahari itu kalah dengan sinar malaikat. Bapak Ibu, kalaulah di setiap desa kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, insya Allah rahmat Allah cepat datang ke kita. Pertolongan Allah cepat datang ke kita. Bapak Ibu, apapun yang bisa kita buat, kita buat. Kita mungkin tidak bisa menghafal Quran. Bapak-bapak kepala desa mungkin untuk menghafal Yasin saja nggak bisa. Kenapa? Karena banyak wa ayatun bolak-balik nggak selesai. Tapi kalau bapak kepala desa mensupport guru-guru Al-Quran, maka bapak pun sudah ikut andil dalam Al-Quran. Apa yang bisa kita buat? Menyediakan tempat, kita sudah terlibat dengan Al-Quran. Apa yang bisa kita beri? 1 mushaf. Saya tak punya uang banyak Ustaz, saya cuma punya Al-Quran 1. Sedekahkan, wakafkan.
kita sudah terlibat dengan Al-Quran. Tanda tangan kita, kebijakan kita, penganggaran kita, bantuan kita, apapun yang bisa kita buat, guru yang mengajarkan, orang tua menyuruh anaknya mengaji. Semua orang yang terlibat dengan Al-Quran ini kita pastikan akan mendapat kemuliaan dari Allah. Kalaupun kita tidak bisa baca Quran, kalaupun kita tidak bisa menghafal Al-Quran, Bapak Ibu, kalau satu orang menghafal Quran, itu pahalanya hanya untuk dia dan keluarganya. Tapi kalau Bapak camat bisa melahirkan 10 orang penghafal Quran, maka pahala 10 orang itu Bapak camat dapatkan padahal camatnya tidak hafal Quran. Kalau 303 desa, ada 1 orang masing-masing desa yang hafal Quran dan dia membaca setiap ayatnya, maka Pak Bupati berapa dia pahala menghafal Al-Quran? Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, Pak Asisten dan seluruh pemimpin kita di Padang Lawas ini. Inilah dahsyatnya Al-Quran. Siapapun yang terlibat dengan Al-Quran, dia pasti mulia. Ingat ketika Rasulullah kedatangan tamu. Dulu Rasulullah pernah ditemui oleh tokoh-tokoh Quraisy, pembesar-pembesar. Saro-saro di Taurat di tanam nama Roni. Datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat yang buta. Abdullah bin Ummi Maktum ini bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya ingin bertanya." Dan waktu itu Rasulullah, mohon maaf Bapak Ibu, agak memalingkan wajahnya. Ndaru joproni naroi Abdullah bin Ummi Maktum. Harana dijoloni Nabi sedang roh halak-halak na beteng-beteng. Pembesar-pembesar Quraisy. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Rasulullah langsung ditegur oleh Allah. Muhammad, jangan karena mereka orang-orang besar, orang-orang hebat di tengah orang-orang Quraisy, kemudian kamu tidak menghargai kedatangan seorang hamba yang buta, Abdullah bin Ummi Maktum, padahal dia datang ingin menanyakan Al-Quran kepadamu. Kalau sudah urusan Al-Quran Bapak Ibu, yang terlibat dengan Al-Quran ini pasti mulia. Jibril menjadi malaikat yang paling mulia karena dia menghantarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjadi Nabi yang paling mulia karena dia mendapatkan Al-Quran. Madinah, Makkah menjadi kota yang paling suci karena di sana turun Al-Quran. Umat Muhammad menjadi umat yang mulia karena kita yang mengikut Al-Quran. Maka siapapun yang terlibat dengan Al-Quran Bapak Ibu, guru mengaji, yang menyediakan tempat, siapapun yang mengambil kebijakan untuk Al-Quran, pelaksanaan musabaqah di Padang Lawas, Bapak Ibu, tidak ada semulia-mulia musabaqah di Tapanuli Selatan yang lama atau di Sumatera Utara ini seperti Padang Lawas. Ini adalah bagian dari syiar Al-Quran. Bapak Ibu, kita sambutlah ini kebijakan para pemimpin kita. Bapak Bupati sekali lagi mengatakan ingin mewujudkan 1 rumah tahfiz per desa. Di malam nuzulul Quran ini, mari kita sambut ini. Yang punya rumah, kasih rumah. Yang punya SDM, kasih SDM. Apapun yang bisa kita bantu. Kenapa? Karena dengan Al-Quran inilah kita akan mendapatkan kemuliaan Bapak Ibu. Kalau kita jauh dari Al-Quran, jangan mengharapkan kemuliaan. Justru Allah akan memberikan kehinaan kepada kita. Inilah tausiah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Memberkahi kabupaten kita ini. Memberkahi kehidupan kita, keluarga kita, dan pekerjaan-pekerjaan serta cita-cita kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu kita berdoa ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Syukur kami yang tak terhingga kepadamu ya Allah.
di tengah-tengah wabah pandemi corona ini, Engkau izinkan kami malam hari ini melaksanakan peringatan nuzulul Quran tingkat Kabupaten Padang Lawas yang dilakukan melalui Fitcon, ya Allah. Ya Allah, ini semua adalah anugerah-Mu. Ini adalah karuniamu dan pemberianmu. Kami ini semua duduk bersimpu karena Al-Quran. Kami hadir di sini karena beriman kepadamu dan beriman kepada Al-Quran. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan rasa syukur dan ungkapan terima kasih kami ini, tambahilah nikmat-Mu kepada kami. Jadikan kami orang-orang yang bersyukur. Jangan Engkau jadikan kami orang-orang yang kufur, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, di malam yang mulia ini, kami juga tak lupa bermohon kepadamu. Ampunilah dosa ayah dan ibu kami. Dua orang yang paling berjasa dalam kehidupan kami. Mungkin sebahagian besar di antara ayah dan ibu kami saat ini tidak lagi berada di atas dunia ini, tapi sudah berada di perut bumi di alam barzakh. Ya Allah, ampunilah dosa ayah dan ibu kami. Jadikan kubur mereka, ya Allah, satu taman di antara taman syurga-Mu. Dan jangan Engkau jadikan, ya Allah, kubur mereka satu lubang di antara lubang neraka-Mu. Terangi kubur mereka, lindungi mereka, ya Allah, pelihara mereka dan rahmati mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni juga dosa kami. Kami, ya Allah, adalah kumpulan manusia yang tidak sempurna. Begitu banyak kekhilafan dan kekurangan kami. Tanpa kami beberkan, Engkau tahu, ya Allah, siapa kami. Tapi malam hari ini kami ingin jujur kepadamu. Inilah kami yang bergelimang kesalahan dan dosa, ya Allah. Ampuni segala dosa dan kekhilafan kami, yang disengaja atau tidak disengaja. Yang di masa lalu kami belum pernah kami ampunkan dan kami taubati. Kami bermohon kepadamu, wahai Zat yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kekhilafan kami. Jangan karena dosa-dosa kami menyebabkan kami terhalang dari rahmat-Mu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah yang Maha Pemelihara, peliharalah diri kami, keluarga kami, masyarakat kami, khususnya daerah Kabupaten Padang Lawas yang kami cintai ini, dari wabah pandemi corona. Ya Allah, pelihara kami dari segala macam mara bahaya. Pelihara kami dari segala macam musibah. Karena Engkaulah, ya Allah, sebaik-baik pemelihara. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah para pemimpin kami. Berkahilah para ulama-ulama kami. Berkahilah para tokoh masyarakat kami. Berkahilah Kabupaten Padang Lawas ini. Karena kalau sudah Engkau berkahi, selesailah semua urusan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bagimu, ya Allah, tidak ada yang berat. Engkau cukup mengatakan kun, maka akan terjadi. Fayakun. Kami berdoa kepadamu. Tunaikanlah hajat dan cita-cita kami. Kabulkan doa dan harapan-harapan kami. Mudahkan urusan-urusan kami. Beri petunjuk dalam setiap tindak tanduk perbuatan kami. Dan jadikan kami orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedomannya. Bukan di belakangnya, tapi menjadikan Al-Quran di depannya. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Habis. Pusing gubernur untuk dua bersama. Sampai macam ni diatur. Sampai Pak Wakil mah. Bawa itu untuk dua bersama untuk tanggal saja. Surat ni gubernur dua bersama se Sumatera Utara kan.